Mulai deh ya, lanjutan dari yang kemarin sudah sampai kita ke penggunaan ya dari bahan biomasa ya. Biomasa ini adalah bahan yang hampir semua tempat ada. Berbeda dia dengan bahan yang lain ya, seperti matahari dan angin pasti ada, cuman kalau angin kecepatannya ya yang sudah kita ini kan. Nah, kalau biomasa itu untuk yang paling sederhana itu boleh dikatakan tidak ada tempat yang tidak ada biomasanya ya. Tapi apakah hal tersebut cukup untuk dijadikan pembangkit atau menjadikan energi? Nah, kan ini untuk yang paling banyak digunakan, terutama di negara-negara berkembang atau negara miskin ya, itu adalah pembakaran langsung untuk panas. Karena sangat mudah penggunaannya dan tidak perlu teknologi apa-apa sebenarnya. Tetapi untuk semakin efisien dari bahan bakar itu tentu ada energi, umpamanya tungkunya yang lebih bagus, itu tetap tanpa mengolah bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya mungkin dijemur, dikeringkan bisa tungkunya lebih bagus sehingga dia lebih efektif. Atau nanti bahan biomasanya tersebut diolah dulu seperti dijadikan briket gitu ya atau arang, itu akan lebih efektif lagi dia, rugi-ruginya makin sedikit gitu ya, dan asapnya makin berkurang. Nah, ini yang paling mudah ya. Ya, kalau dibakar dia akan menghasilkan panas. Biasanya digunakan untuk memasak ya, atau kalau di negara subtropis itu untuk pemanas ruangan pada musim dingin. Kemudian pengering tanaman atau pengering bahan pangan ya, dan ada juga proses-proses di pabrik seperti untuk tekstil, pengering obat gitu ya. Dan kemudian yang kalau dari untuk pembangkit itu bisa jadikan untuk uap ya, teman dan transportasi. Itu dulu seperti itu dulu ya, kereta ya, terutama kereta dan kapal itu menggunakan bahan ya langsung dari kayu. Ya. Kemudian lama-lama diubah jadi arang sebelum batu bara ya. Karena batu bara itu lebih panasnya lebih tinggi atau termalnya lebih tinggi dengan jumlah massa yang sama dengan kayu bakar. Kalau dari biomasa itu semakin keras, kalau dari bahan kayu dia itu akan semakin bagus. Semakin kering dia asapnya semakin berkurang, panasnya banyak. Kalau dia lebat atau malah basah itu nanti panasnya sedikit, asap yang banyak. Makanya perlu diolah, tetap perlu diolah, dikeringkan. Tapi kalau langsung dibahan jenis bakar seperti ini akan mengakibatkan nanti kebutuhan untuk hutan itu akan terganggu ya. Nah, makanya dibuat hutan-hutan lindung atau taman-taman untuk tidak boleh diganggu gitu ya. Ini secara tradisional penggunaan biomasa itu meliputi untuk memasak dengan kayu bakar ya, yang paling mudah sekitar 10-20% dari penggunaan energi global ya. Ini cuma agak sangat sulit di ini secara datanya secara lebih ketat gitu ya, karena penggunaan semakin di desa-desa itu semakin banyak. Karena belum masuknya seperti dari bahan-bahan bakar lain susah gitu ya. Orang pasti larinya ke kayu paling mudah. Itu di daerah terpencil biasanya. Itu terutama di negara negara Asia yang kembang ya, Amerika Latin sama Afrika. Di Eropa itu semakin jarang, walaupun mereka di daerah-daerah pertanian masih menggunakan seperti untuk mereka perlu pendingin kan, untuk mengkumpul pemanas pada musim dingin. Kalau di perkotaan mereka sudah menggunakan gas dan listrik.
Tapi di daerah petani itu jauh ya, boros listriknya lagi. Kalau listrik biasanya digunakan untuk penerangan dan yang lainnya untuk pemanasnya menggunakan kayu karena di sekitar mereka banyak kayu. Ini sekitar 10-20% penggunaan. Ini nggak ada pengolahan ya, pun dikeringkan bisa digunakan. Nah, kemudian untuk komersil ya dan industri ya, umpamanya untuk penggilingan tebu, pengeringan teh ya, teh, kopra, ini seperti karet, sama teh dan kopra sama ini. Bentar ya, saya ini dulu. Ya, untuk industri ya, seperti untuk listrik, kemudian dengan tebu, pengeringan kopra, gitu kan, pengolahan supaya dia nggak busuk gitu ya. Tebu untuk mengubah tebu yang masih berupa batangan tadi menjadi cairan ya, cairan. Nanti baru dia dikeringkan lagi sehingga nanti menjadi gula. Nah, sedangkan ampasnya itu nanti akan menjadi nanti akan kita bahas menjadi alkohol ya, semacam keluarganya alkohol ya. Kemudian pengolahan kelapa sawit dan pembuatan kertas masa semua. Kelapa sawit itu kalau kertas dia memang dijadikan bubuk ya, dijadikan bubuk kertas. Sedangkan untuk kelapa sawit mereka dari ampasnya tersebut bisa menghasilkan tadi di kelapa sawit ya, itu bisa sebagian dari ampasnya itu setelah diproses ya. Di kelapa sawit itu dia ada dua itunya, pengompresan ya, supaya dia minyak itu keluar ya. Sebelumnya dia boiler juga untuk merebusnya ya, kompres. Nah, nanti kan akan membakar ampasnya. Nah, ampasnya itu bisa jadi bahan bakar juga. Nah, ada di sebagian industri pengolahan kelapa sawit itu dari ampas kelapa sawit tersebut mereka menggunakan untuk penerangan listriknya. Jadi dia boilernya itu selain untuk merebus buah ya dan tandannya kelapa sawit, nanti dia juga bisa menjadikan untuk tenaga listrik, tenaga uap skala kecil ya, untuk kebutuhan sendiri gitu ya, biasanya industri sendiri sama untuk perumahan karyawannya itu bisa kelapa sawit. Sedangkan kalau untuk penggilingan tebu itu bisa juga nanti, cuman dia rugi kalau ampas tebunya itu dijadikan untuk boilernya atau tenaga panasnya ya. Biasanya kalau dia tidak diolah menjadi nanti alkohol, itu memang dijadikan langsung dibakar, bisa jadi bahan energi. Nah, kalau untuk bisa supaya bahan energinya lebih efektif dan mudah penyimpanannya, kalau ampas tadi ya susah penyimpanannya ya, sama aja kita menyimpan
kayu atau bahan bakar biomasa lainnya ya. Ruangannya banyak tapi energinya sedikit. Nanti diolah menjadi alkohol, nanti menjadi biofuel, jadi bahan bakar cair gitu ya. Itunya tebu gitu ya. Itu bisa diolah. Sedangkan dari teh emang dia tidak bisa karena hanya untuk mengeringkan, karena nanti teh itu harus kering ya. Kalau tidak nanti dia busuk, namanya daun ya. Daun ya harus kering supaya nanti bisa diseduh. Kalau pembuatan kertas ya itu bahan biomasanya berasal dari kayu ya sebagian besar. Nah, itu memang dijadikan bubur kertas untuk diubah menjadi kertas. Nah, ini perlu panas semua ini. Kertas, pengolahan kelapa sawit, kopra. Kalau kopra dia bisa juga kopranya yang diolah dari bahan pembakarannya bisa dari sabutnya sendiri atau dari kulit kelapanya sendiri ya, yang tempurungnya bisa diolah tebu bisa. Jadi dia tidak terlalu banyak mengandalkan bahan biomasa di luarnya ya. Kopra dia ada itunya ampas sebelumnya ya. Tebu juga seperti itu juga. Sedangkan kelapa sawit juga seperti itu. Kalau kertas ya nggak akan teh. Dia perlu penanas dari luar energinya. Ya. Nah, walaupun nanti penggunaan tebu, kopra atau sawit tersebut tidak 100%, tapi sudah sebagian sudah ada bisa dari diri sendiri gitu ya. Biomasa dia sendiri. Supaya pembakaran langsung gitu ya. Kalau untuk listriknya nanti biasanya itu diolah dulu menjadi macam-macam nanti akan ini bagian akhir nanti bisa dia biomasa tersebut dijadikan gas ya. Gasifikasi namanya. Jadi tidak dipakai langsung. Ya langsung itu dia thermalnya kecil. Atau nanti minimal dijadikan semacam arang ya supaya dia mirip dengan batu bara. Karena batu bara. Ya, efisiensi dan polusi minimum akan dibantu ya dengan bahan bakar tersebut kering. Ya, semakin kering dia itu semakin bagus. Pembakaran suhunya lebih tinggi, asapnya lebih sedikit yang mudah dikendalikan. Kalau pembakaran langsung pun nanti kalau untuk diolah lagi, itu tetap kering ya. Jadi dari tabel di bawah akan memberikan berbagai jenis ya, dari energi, residu, sisa ya, dari bahan bakar produk organik ya dengan asumsi sudah dikeringkan. Ini penggunaannya penting untuk industri bahan bakar biomasa. Kita lihat. Memasak dan pemanas. Ini sama seperti yang di atas tadi, karena judulnya ya pembakaran langsung ya. Nah, ini adalah dipergunakan terutama oleh negara berkembang. Ya, seperti tadi di Asia, negara berkembang Asia, karena Asia ada juga negara maju ya. Asia, Amerika Latin, sama Afrika. Itu masih banyak yang menggunakan bahan bakar kayu itu atau biomasa untuk memasak dan pemanas. Kalau pemanas biasanya negara subtropis ya. Kalau di kita udah panas, malah pendingin yang diperlukan. Atau bisa juga di kita di daerah pegunungan ya, itu kan cukup dingin. Jadi proporsinya cukup besar ya, signifikan ya populasi dunia. Tergantung pada kayu bakar atau biomasa tadi ya, masak, pemanasan dan penggunaan domestik rumah tangga ya, domestik itu rumah tangga. Itu seperti saya bilang tadi di 3 benua tadi, pertama Asia, negara berkembang di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Afrika nggak semua juga ya, banyak juga negara maju seperti Afrika Selatan, Mesir itu dan negara maju, dan Afrika Utara itu banyak penghasil minyak. Tapi di Afrika bagian selatan itu selain Afrika Selatan itu ya, itu banyak negara-negara yang mengandalkan kayu. Padahal hutannya tidak seperti yang hutan di kita ya, tidak sebesar di kita. Jadi bahan bakarnya konsumsi harian BBM-nya bahan bakar bahan kayunya ya sekitar setengah sampai 1 kilo kering ya, biomasa kering per orang. Jadi semakin banyak penduduknya itu berarti
keperluan biomasanya juga semakin besar. Kenapa? Sumber energi lainnya belum dipergunakan. Seperti kalau siang hari, matahari itu bisa untuk masak. Nah, dengan memfokuskan ya. Nah, tapi kan itu perlu teknologi, perlu keahlian ya. Sedangkan kalau kayu tidak, tanpa keahliannya sangat dasar sekali tidak bisa. Ya. Jadi memerlukan setengah sampai 1 kilo per orangnya. Itu sudah kering ya. Atau sekitar 10 sampai 20 megajoule per hari. Atau hampir sama dengan lebih kurang 150 watt ya bagi listrikan. Jadi umpamanya dikalikan dengan rata-rata 2 orang itu ya, kali 10 pangkat 9 miliar ya, 2 miliar itu. Penggunaan energinya ya setara sampai dengan 300 gigawatt. Ya terutama dan negara berkembang itu penduduknya banyak biasanya kan. Dan negara maju itu malah makin sedikit penduduknya. Karena terutama kalau di Asia itu seperti Jepang, Korea gitu ya. Ataupun kalau di ASEAN itu Singapura itu mereka tuh sudah banyak keluarga orang-orang dewasa itu yang tidak mau mempunyai anak gitu ya. Sehingga mereka penduduknya tidak, sedangkan negara berkembang itu rata-rata anaknya jarang yang 1, di atas 2 gitu ya. Sehingga pertambahan penduduknya di Indonesia aja tuh dulu itu Roma Irama tuh nyanyi Indonesia itu penduduknya kadang 100 juta, 50 juta ya. Sekarang 250 juta. Dengan 100 juta itu dalam Roma Irama itu masih ada penduduknya bertambah 100 juta lebih ya. Ada 250 juta lebih ya penduduknya. Nah, itu berapa tahun? 10 tahun baru ya. Nah, negara berkembang cenderung naik, kemudian negara maju dia cenderung turun karena dia pertama tingkat tingginya, kemudian ada masalah gaya hidup gitu ya, karena makin mahalnya biaya. Tapi itu juga berakibat nanti itu berat bagi generasi tenaga kerja aktifnya ya untuk membiayai, karena dia nanti membiayai yang muda, yang belum bekerja, dan yang tua. Nah, sedangkan itunya ya. Sedangkan kita kalau udah sedikit tenaga kerja kita itu lebih menguntungkan. Demografi namanya ya. Nah, sedangkan ya asal lapangan kerjanya ada, kalau tidak akan menjadi bencana. Nah, ini salah satunya tadi bahan bakar. Semakin banyak orangnya itu bahan bakar. Kalau energi yang lain tidak dipergunakan seperti tadi, energi angin, kalau energi selain fosil ya tidak digunakan, ya larinya ya ke yang paling mudah itu adalah biomasa, karena hampir di semua tempat itu ada. Ya kan penggunaan bakar tadi kebanyakan adalah rumah tangga, ya, sama di negara berkembang. Jadi tadi untuk keperluan rumah tangga ya, domestik ya. Jadi komposisi tadi rata-rata 150 itu, nah, ini untuk masak ya, yang setara dengan 50 watt tadi ya. Jadi yang diperlukan kayu ya rata-rata per orangnya ya 1 kilo, setengah sampai 1 kilo. Ini tidak efisien ya, karena di cara pembakarannya yang belum efisien. Nanti akan tidak efisien termalnya hanya 5%. Jadi 95% itu hilang ke udara gitu ya, termasuk asap, abu gitu ya. 90% yang tadi. Sedangkan yang menjadi panas itu hanya sekitar 5%. Itu kan sangat kecil jika dibandingkan dengan gas atau minyak tanah gitu ya, atau listrik. Tetapi kan teknologinya sangat sederhana. 5% dari panas yang bisa dikeluarkan dari pembakaran kayu sempurna ya, itu bagian dari panci atau tempat yang kita masak. 90%-nya hilang. Ya. Sehingga jika kita mengolah dengan benar itu ya, dengan benar, sehingga nanti dia dengan jumlah kayu yang sama, katakan masih kayu gitu ya, sehingga kita mendapatkan energi panas yang lebih banyak, sehingga tidak diperlukan untuk yang tadinya 1 sampai 1 kilo, nah katakan sampai 50% aja gitu kan, 10 kali lipat, arti berkurangnya 1/10-nya kan, yang tadi 1 kilo cukup 100 gram.
Nah, gitu kan? Atau dari 1 kilo tadi bisa setengah kilo saja. Dari setengah kilo menjadi 1/4 kilo saja, gitu ya. Kalau 50% aja lebih panasnya. Ya, nah, lipat kan. Tadi kan 5% ini kan 1 kilo, ya. Kalau 50%, jadi pembakarannya akan lebih sempurna dan pemakaian bahan bakar akan lebih irit. Sehingga kayu-kayu yang perlu ditebang, gitu ya, nanti sedikit. Jadi sisanya tadi hanya 5% ya, ada pembakaran tidak sempurna, tidak ada pembakaran sempurna ya, termasuk pembakaran dalam, itu ada belajar diesel, di pembangkit tenaga listrik, itu masih ada buangan kan, gas itu akan lebih sempurna lagi, sedikit pembuangan. Sehingga dia akan hilang di angin. Nah kemudian apalagi nanti jika nanti memasaknya itu bahkan bahan-bahan yang tidak tertutup itu akan lebih terbuang lagi, lebih lama deh kan penguapan, dia akan lebih cepat kalau ditutup. Nah, kemudian ya membuktikan dia tidak sempurna tadi adalah asapnya tadi ya. Asap adalah karbon yang tidak terbakar, datar ya, tapi semacam kayak cairan itu ya, hitam dari api, tidak sempurna. Semakin sedikit asapnya, nah, apalagi kayunya kurang kering lagi. Ini ya enggak ada. Yang tadi ini 5% kalau kayu kering ya, ini kayu kering. Tapi kalau tidak kering akan lebih sedikit lagi. Artinya apa? Harus untuk memasak makanan jumlah tertentu diperlukan jumlah kayu yang lebih banyak. Itu baru dari ininya ya, dari bahan bakarnya. Dan semakin tidak sempurnanya pembakaran akan mengakibatkan semakin banyak asap kan. Sehingga nanti akan merusak lingkungan juga, walaupun ya asap tersebut lebih mudah diolah oleh atmosfer ya. Berbeda dia dengan asap-asap yang dikeluarkan, karbon dioksida yang dikeluarkan, karbon dioksida juga ya, yang dikeluarkan oleh bahan fosil. Itu hanya sedikit yang bisa dinetralkan oleh itu rusak. Kan kalau bahan-bahan dari biomasa itu lebih mudah. Ya. Cuma kan tetap saja mengganggu lingkungan gitu ya. Jadi karbon dioksidanya itu lebih mudah bakar. Lagi saya sedikit ya. Nah, kemudian baru fasilitas dan efisiensi memasak yang dapat ditingkatkan. Pertama, bahan bakar lebih dikeringkan. Kemudian mengenal metode memasak dan makanan, misalnya kompor uap. Kemudian penurunan kerja panas menggunakan pembakaran tertutup. Ini panci nih ya, panci memasak yang baik dan tertutup. Nah, kemudian baru nanti tungkunya. Ini tungku udah efisiensi tungku udah kita bahas skala pembangkit untuk ini ya. Kemudian fasilitas pembakaran sekunder, buang ya. Umpamanya adalah pembakaran kesuai itu bisa digunakan. Nanti ada lagi nanti dari ampas ya, kontrol kompor ya, mudah digunakan, dan tentu ini pelatihan karena ada teknologi ya. Nah, kita istirahat dulu ya, udah maghrib, nanti kita lanjutkan. Istirahat dulu ya, istirahat maghrib. Jam 6 nanti kita lanjutkan ya. Ini tadi ya. Kemudian kita
perlu perbaikan dengan kompornya supaya yang tadinya sekitar hanya 5% tadi ya, efisiensi termalnya itu kita tingkatkan dengan itu dengan bahan bakarnya sudah ini ya, sudah kering ya. Sehingga perlu kita meningkatkan penggunaan kompor sehingga contohnya ini kalau ada kipas angin ya. Nah, di pembakaran kalau di kipas itu kan dia akan lebih panasnya akan lebih ini ya. Apinya kan lebih mudah bakar ya. Daripada dia dibiarkan kayu dikasih api langsung dibiarkan saja ada angin, nah, akan lebih contohnya nih ya itu sampai 80%. Kemudian sekarang orang bakar seperti apa itu kan di kipas ya orang makanan seperti apa namanya sate gitu ya, nah, bakar ikan bakar itu kan di kipas supaya ininya dengan bahan yang sama itu kan lebih cepat selesainya kan, tidak ditambah bahan bakarnya kan. Nah, itu dia. Kemudian peningkatan kompor ya, kalau tadi kan kompor nggak mungkin di kipas seperti itu kan, kalau untuk kompor ininya susah itu nih ya. Nah ini berarti bentuknya harus apa namanya dibuat. Ini udah banyak hasil-hasil penelitian kompor-kompor yang efisien ya. Jadi kesulitan utamanya dari kompor itu adalah kesulitan jika mau panas yang cepat. Ya. Nah, seperti yang kita bahas di pembangkit tenaga bahan bakar padat seperti batu bara itu dulu ya, harang itu pembakaran dibakar itu bukan prosesnya yang sangat kompleks dan bervariasi ya, karena variasinya karena kayu itu bermacam-macam jenisnya ya, beda kayu beda lagi kualitas thermal panasnya ya, pembakaran juga berbeda sehingga banyak variasinya ya dan kompleksitasnya. Kemudian juga tergantung juga pada kadar air ya, pengeringan daripada kayu. Kemudian pada suhu 370 derajat itu nanti kalsium dan oksalat pada kayu akan rusak sehingga akan melepaskan beberapa oksigen. Ini meningkatkan pembakaran dan mengurangi partikulat atau emisi yang mudah terbakar. Tapi kalau untuk rumah tangga itu susah untuk dapatkan panas kimia, kecuali yang untuk namanya di apa bengkel-bengkel gitu ya, bisa panas. Dia ditiup gitu ya, pakai peniup. Mau pakai energi itu atau pakai manual ya. Sehingga desain yang baik itu adalah bahwa pembakaran suhu tinggi itu pada volumenya lebih sedikit, disebut white house. Semakin api itu kan semakin tinggi dia akan semakin tinggi kalori padat panasnya ya. Ya pembakarannya tidak akan lebih bagus. Nah, itu perlu pembakaran yang tinggi ya. Ini kalau di daerah-daerah dingin ya, panas ruangan, maka panas yang terbuang dari memasak itu bisa dipergunakan sebagai buang udara ya. Tapi kalau di kita negara tropis itu tidak diperlukan ya. Jadi ada ruang panas saja ya, dibutuhkan kompor tertutup ya dengan pembakaran terkontrol efisiensinya sampai 80-90%. Itu ruang pemanas ya. Jadi kita tuh jarang di daerah tropis. Kemudian ada metode yang paling untuk mengurangi permintaan kayu bakar ya, basic atau tangga adalah mendorong energi terbarukan alternatif ya. Jadi nanti biogas itu adalah ampas atau dari kotoran ternak atau dari sisa makanan ya yang bisa diurai ya, bisa dipergunakan nanti yang kita bahas bagian belakang nanti biogas gitu ya. Sehingga untuk pembakaran, untuk penerangan itu tidak bisa digunakan. Kemudian ampasnya masih jadi pupuk. Ya, selama ini kan kotoran ternak hanya jadikan pupuk saja yang
ditaruh dulu di luar ya supaya gas metannya hilang. Ini gas metannya kita gunakan untuk penerangan dan untuk pembuatan memasak. Ya, teknologinya sederhana, tidak perlu teknologi yang terlalu tinggi, tetapi yang tadinya menjadi apa namanya limbah itu bisa jadi energi. Kemudian dapat pupuk yang lebih bagus gitu ya, kompos gitu, lebih bagus. Ya nanti perbaikan ini perlu kan ya, pengurangan luas hutan dan bertambahnya gurun itu di daerah tertentu sudah mulai ya. Dan hutannya habis memang jadi gurun ya. Yang pada saat musim hujan banjir, pada musim panas kekeringan. Nah, ini ada beberapa jenis kompor nanti ya yang digunakan. Ini hanya dari semen saja ya intinya ya. Buat sehingga masuknya hanya satu dan keluarnya ke atas gitu ya, kebakaran ke atas ke pancinya ya. Sehingga nanti apinya akan lebih efisiensi panasnya lebih tinggi. Nah, itu salah satu peningkatan sederhana. Ya. Daripada kita hanya terbuka, sekelilingnya terbuka gitu ya, sehingga panas akan ya sekeliling juga perginya, tidak fokus ke atas. Gitu ya. Ini di Fiji ya, itu ke sananya lagi dari New Zealand ya. Jadi sebenarnya awalnya di India, kemudian dimodifikasi ya, modifikasi dari India. Cetakan beton. Nah, itu kompor biomasa ya, kayu. Ini dari ininya dari ember awalnya itu ya, itu dicor gitu ya, dikasih lubang. Dari Thailand. Ini secara yang penting ada dilihat dari samping gitu ya. Dilobangin. Ya, mirip yang tadi kan, yang tadi kan segi 4 saja. Satu masuk, satu keluar. Keluarnya ke atas, masuknya hanya di samping, tidak sekeliling. Nah, kalau hanya kita kasih tiang 3 begitu aja kan bisa terbakar kayu gampang kan. Tetapi itu tadi efisiensinya sangat kecil ya, banyak hilangnya. Nah, ini lebih. Nah, yang seperti yang ini bisa juga dari bahan-bahan lainnya ya, bahan itu yang mudah terbakar, biomasa. Ya. Untuk pengaruangan itu di negara-negara ini ya, Eropa Utara atau bagian utara benua atau selatan. Ya. Kemudian ada beberapa negara maju masih membakar kayu ya, terutama dia untuk tadi pemanas dan untuk industri ya. Itu dia sudah menggunakan chip atau pelet yang dari biomasa juga. Yang biomasanya itu dihaluskan, dipotong halus-halus. Sehingga dilihat ingat lagi waktu pembakaran tungku di bahan bakar padat seperti bara ya, kan makin dihaluskan itu akan semakin bagus. Nah, ini chip pelet ini nanti bisa juga nanti dibuat menjadi gas, nanti ada alatnya gitu ya. Sehingga dia efisiensinya makin tinggi dan meminimal atau meminimumkan polusi. Tapi berarti ada pengolahannya juga kan, untuk membuat chip kayu lebih kecil itu kan harus diolah dulu. Selain kering dia diolah, dipotong halus-halus. Ini yang untuk pertanian ya, pengeringan pertanian. Tadi untuk masak pertanian, itu misalnya buah kopra, kakao, kopi, teh itu ya, yang harus dikeringkan, kalau tidak dia tidak bisa diolah. Ya. Nah, jadi dikeringkan dulu. Supaya dia bisa disimpan tidak busuk. Kakao itu bahan bakar coklat, kopi ya kopi, teh ya, kopra untuk nanti minyak ya, tekstil, dan kosmetik ya. Bahan lainnya. Jadi diperlukan pembakaran dari kayu atau sisa tanaman itu sendiri ya.
Nah, kalau kopra bisa ada sisa tanaman, tapi kalau kopi, teh, kakao masih ada ya, walaupun tidak sebanyak kopra. Kakao itu nanti kulitnya kan juga bisa dikeringkan. Yang dipakai kan isinya, bijinya ya. Kalau kakao itu bijinya, kopi juga biji, teh apanya, daunnya. Kalau kopra isi dari biji kelapa kan. Jadi ada tempurungnya yang bisa jadi bahan, dari daunnya, dari pelepahnya itu bisa jadi bahan bakar. Tapi kalau kopi teh tidak ada, tapi dia menggunakan bahan lagi atau tanaman lainnya ya, sisa. Supaya dia bisa dikeringkan. Nah, nanti dia bisa juga dibuat listrik dulu. Jadi material yang dikeringkan ditempatkan langsung dicerobong gas buangnya kan, tetapi ada bahayanya ya, kebakaran nanti atau kombinasi tanam kontaminasi. Nah, ini nggak boleh langsung, betulnya ya, panasnya nggak boleh langsung. Kalau tidak ya terpaksa menggunakan matahari. Nah, matahari itu kan ada batasnya ya, ada mesin jet nggak bisa, tapi dengan pemanas dari biomasa itu bisa. Bisa dari sudut nanti biofil kita bahas sendiri. Nah, panas dan listrik. Nah, ini ya, kalau tadi kan pemakai langsung ya, untuk masak, untuk mengeringkan bahan tanaman, gitu ya. Nah, ini untuk panas dan listrik. Nah, kalau ini tidak bisa langsung dibakar karena kalau langsung dibakar itu memerlukan tungku yang sangat besar. Kenapa? Biomasa itu termalnya itu kecil dibandingkan dengan batu bara aja dihaluskan kan, supaya dapat yang listrik yang pembakaran yang bagus. Nah, ini dari soalnya dari bukan ditebang untuk digunakan itu ya, ini sisa ya, pabrik kayu atau sisa-sisa itu digunakan boiler ya, ya nanti dia habiskan. Geser bed ini kan langsung ditebar di atas tumpunya. Nanti apinya ke atas, tumpunya jatuh ke bawah, bolong-bolong itu ya. Jadi ini bisa nanti kemudian dibuatkan langsung nanti bisa dibuatkan jadi buat gasnya ya. Jadi efisiensinya rendah ya. Hanya sekitar 20-25% pembangkit listrik dari biomasa. Karena kualitas bahan bakar dari itu panasnya lebih. Sehingga nanti 80% dan 75% itu hilang. Bandingkan dengan batu bara, 80%-nya yang jadi panas, 20% hilang. Tapi ini biasanya dipergunakan adalah untuk memproses hasil-hasil sisa ya, bukan khusus dibuat untuk itu seperti pembangkit batu bara ya. Jadi untuk yang lebih mudahnya tadi adalah menggunakan pembangkit energi dari limbah biomasa adalah dengan co-firing atau pembakaran gabungan ya dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang sisa-sisa tadi digunakan daripada jadi limbah gitu aja kan. Tapi yang utamanya tetap batu bara. Jadi tidak bisa jadi pembangkit utama. Jadi dia disebut pembakaran campuran ya. Nah, biomasa, batu bara biomasa. Utama dia biomasa. Batu bara batu tambahan. Itu substitusi ya. Dengan pengurangan pemakaian batu bara. Itu nanti secara totalnya dia juga akan panasnya akan sedikit berkurang jika dia total dari batu bara. Tapi dia akan lebih efektif mengurangi limbah dan menjadi energi. Kalau dia sendiri atau efisiensinya rendah, dia nanti bahan bakar jual listriknya mahal. Ini sumber daya kayu, walaupun dia dapat terbarukan, ya dapat ditanam lagi kan tumbuh lagi, tetapi kan dia perlu selisih antara ditebang dengan tumbuhnya ya. Jadi kalau dia langsung tumbuh besar gitu, kayu, jadi kayu adalah sumber energi terbarukan. Nah, jika dia tumbuh secepat yang bisa dikonsumsi, kita ditebang 10 hektar, besoknya tumbuh 10 hektar, tapi kan nggak bisa kan, perlu waktu dia kan, sehingga perlu yang ditebang dengan luasan yang tanah itu berbeda, lebih luas, karena perlu waktu. Kalau ditebang 1 hektar, nanti mau kita tanam itu 10 hektar, jadi bergantian ya, bergantian tanamnya. Ini minggu pertama, minggu kedua, atau bulan pertama, bulan kedua, ketiga. Jadi dia akan
Kalau kayu-kayu keras itu malah tahunan ya. Jadi kalau kayu untuk seperti bubur kertas itu dia tidak perlu terlalu tahunan. Tapi kalau untuk dijadikan arang apa itu perlu sangat lama. Sehingga dia tidak bisa sebenarnya kita ini kan, oh ini kan bisa ditumbuh lagi, dia tumbuhnya kan waktu. Nah kalau ditebangnya hari itu ditebang, hari itu hilang ininya kan, jadi bahan bakar. Kalau keringkan lah ya. Jadi sumber kayu macam-macam penggunaannya ya, bukan untuk kayu bakar, tapi bisa untuk kayu gajian ya, untuk perabotan atau rumah gitu ya, kemudian untuk kertas dan industri lainnya. Sehingga tidak semuanya bisa jadi bahan bakar. Nah, sedangkan tumbuhnya itu perlu waktu. Nah, walaupun dia energi terbarukan, dia perlu waktu. Kalau angin nggak memerlukan waktu yang tahunan. Kalau matahari hanya 24 jam lah ya, besoknya ditumbuh ini lagi 12 jam lah katakan, 12 jam lebih ya. Tapi kalau kayu butuh waktu yang lebih, kalau biomasa lah ya. Ampas-ampas dari pertanian juga seperti itu. Padi itu ditanam kan dari benih sampai dia jadi nanti jeraminya akan butuh waktu bulanan kan. Tidak, makanya tidak semerta-merta bisa tebang. Ya, ini di dunia populasi negara pengguna kayu bakar itu meningkat karena dia termasuk bahan kayu yang bahan bakar yang murah. Ini terutama lagi di negara berkembang. Masalah sosial tapi ya. Yang mencari kayu bakar itu sebagian besar di daerah petani pedesaan itu lebih banyak perempuan. Kerjanya begitu ya. Nah, untuk kayu bakar kan dia tidak memerlukan ekspektasi tertentu ya, yang penting kering ya. Tapi kalau untuk dibawa ke penggajian kan harus diameternya berapa, harus lurus ya, kalau kan bisa jadi papan ya. Ini nggak perlu. Ranting-ranting juga bisa. Ya. Dan tunas-tunas yang cepat tumbuh ya. Kita tumbuh, bisa akan lebih mengurangi penggunaan kita. Dan hasil-hasil dari atau penyangan dari tanaman tertentu yang dipotong ya bisa diambil tanaman induknya dipotong. Tapi kalau untuk kajian, kalau untuk pap ya atau bubur kertas itu perlu kualitas tertentu. Kemudian biomasa yang bisa kita olah ya, diolah dulu baru dipakai. Ini pirolisis atau penyulingan atau distilasi. Nah, ini pirolisis ada istilah umum ya untuk semua proses di mana bahan organik dipanaskan atau sebagian dibakar untuk menghasilkan bahan bakar sekunder yang berproduk kimia. Nah itu biasanya seperti apanya ya, itunya untuk akhirnya ada tuh energi yang dibakar. Itu bahan bakar sekunder. Nah, kalau kimia itu tergantung ya dari bahan ini. Jadi bahan bakar organik dipanaskan atau sebagian dibakar ya. Seperti nanti minyak gitu ya. Jadi inputnya adalah berupa kayu atau residu biomasa, potongan biomasa ya, sampah kotak atau memang batu bara. Produknya adalah gas. Bagian itu ya tidak 100%, nanti ada uap yang terkondensasi karena masih ada walaupun kayu itu tidak 100% dia airnya hilang kan, uap cairan, nanti ada tar dan minyak. Nah, ini kalau minyak itu tergantung dari jenis kayunya ya. Dan kemudian residu padat seperti arang dan abu, itu tidak 100%. Jadi tetap gas, nanti ada sisanya. Ada cairan, ada tar dan minyak. Tar itu kayak apa namanya aspal ya. Itu aspal yang bukan hotmix ya, atau aspal yang kayak kental itu. Itu kalau dibakar seperti itu dia. Yang minyak, karena minyak itu tergantung juga kayunya. Kalau itu minyak tadi ini kayu tertentu dan minyaknya diutamakan ya, gasnya enggak. Tapi kalau bukan kayu untuk bahan kimianya, selain produk kimia itu diambil gasnya. Nah, kayunya dia terserah, yang penting gasnya yang dapat. Nah, karena gasnya dapat disimpan. Ini dia
Bisa juga pertama adalah jenisnya pembuatan arang ya. Jadi pembuatan arang itu kan dibakar kemudian ditutup gitu kan, setelah dia dibakar itu ditutup supaya nggak jadi abu gitu kan. Tutup. Jadi pembuatan arang tradisional adalah pirolisis dengan uap dan gasnya tidak dikumpulkan. Jadi yang diambil arangnya, uap dan gasnya tidak dikumpulkan. Nah, sedangkan gasifikasi adalah pirolisis juga, pembakaran itu juga ya, untuk proses yang dipanaskan tadi. Nah, tapi jumlah bahan bakarnya yang ada adalah gasnya ya. Karena gas juga masih bahan bakar gas. Kalau pembuatan sesama kan arangnya yang diinginkan ya. Kalau di gasifikasi tidak dituliskan arang, arangnya kalau bisa dia menjadi gas semua. Tapi yang baru tadi kan ada menjadi abu, menjadi arang, menjadi cairan, ada juga gas. Kan? Ini gas. Tapi kalau pembuatan arang itu dia gasnya ya dibuang proses, hanya di bawah nanti. Sehingga nanti dihasilkan bahan bakar yang lebih mudah penggunaannya dan bersih, jauh lebih bersih dari kalau dia dibakar langsung. Tapi waktu pembuatannya tetap ada isinya tadi kan, bekas buangnya ya. Ya tentunya tertentu ya, bisa dipasarkan seperti minyak kayu putih seperti itu ya, itu pirolisis. Dan caranya pembakaran dengan pembakaran parsial namanya ya, sebagian. Memaksimalkan jumlah gas yang mudah terbakar daripada arang atau tadi disebut gasifier tempatnya, tempat pembuatan pirolisis gasifikasi tadi. Jadi lebih memfokuskan gasnya daripada bahan-bahan lainnya seperti arang. Kalau tradisional arangnya yang diperlukan kan, gasnya kemarin emang nggak ditampung ya untuk arang. Kita tampung berkata arang-arang batok kelapa atau untuk dari kayu ya, untuk biasanya kalau habis lebaran haji ya banyak lah itu pembuatan arang. Jadi gasnya dibuang itu, dibuang ke alam langsung ya. Ada arang, karena itu dia bisa dibakar lagi. Atau gas kan dia bertempat atau cara pembakarnya berbeda ya. Kalau arang kan lebih mudah, cuman masih asapnya masih ada. Ya. Dan panasnya lebih rendah. Proses gasifikasinya. Ini contohnya sistem pirolisis yang kanan itu ini arang biasa. Terus kalau dibakar ini, nah ditutup, dikasih sedikit keluar udaranya ya, supaya terjadi pembakaran. Kalau tutup total kan mati dia. Jadi ada sedikit lubang. Nah, ini biasanya hanya dari tanah atau dari penutup itu ya, ini yang dibakar. Nah kalau ini nggak tutup, apinya paten kan. Nah, jadi arang lah dia. Jangan pirolisis tidak, ini kan. Ini ada bahan bakarnya tadi. Baru di pembakarannya. Sebentar ya. Biasa orang kerja ini kan air. Dan kalau tempat kerja itu air bersih. Lagi ya. Ini dia tadi ya. Ini dia yang dihasilkan ujungnya gas dari bahan yang ini dihancurkan dipotong halus-halus itu ya. Ini masuk di sininya. Nanti ditampung gasnya. Tapi tidak semua gas, nanti juga ada bahan bakar lain. Nah, ini dia bisa dipergunakan ya untuk masak, untuk itu yang lain-lain ya. Tampung. Tapi ini belum dipadatkan ya, kalau yang pirolisis ini dia gasnya masih dalam seperti dipadatkan seperti gas LPG ya. LPG itu sudah dipadatkan. Ya, tapi ini bisa dipadatkan nanti. Nah, biogas yang belum nanti kita waktu biogas itu belum dipadatkan, ini bisa dipadatkan. Sehingga tempatnya lebih halus ya, lebih kecil. Lebih kecil. Nah, ini jadi gas, kalau jadi gas mudah bawanya dan energinya bersih, ya, jauh lebih bersih ya
daripada pembakaran langsung. So, kalau ini arang, cara pengolahannya mudah, pokoknya kayunya nggak usah terlalu halus, ya udah, karena dia jadi arang nanti kan. Dibakar, kemudian ditutup dengan sedikit pengeluaran udara ya, kalau enggak nanti kan mati dia kan, nah, jadi arang. Nah, ini halus dia gini. Ya hasilnya tidak hanya ini ya arang sedikit ada, abu juga ada gitu ya, tar tadi juga ada, dan bahan lainnya gitu ya. Ini cara lebih detailnya tadi. Ini bahan material tadi masuk, yang dihaluskan ya. Nah, ini ada di tabung ininya ada udara pembakaran ya. Nah, nanti dia bahan, namanya bahan kayu ya, bahan biomasa ya, tentu nanti dia ada abu segala macam. Nah, ini akan menjadi gas. Gasnya ke atas, namanya ringan ya, ke atas. Ini disimpan. Ini kalau udah masuk tutup ya, tutup. Sehingga tadi pembakaran yang pembakarannya kencang tinggi apinya di sini. Jadi untuk mendapatkan bahan bakar ini diperlukan bahan bakar juga, ya. Sama juga minyak sama. Minyak itu sebelum jadi minyak yang bisa kita gunakan untuk kendaraan atau untuk rumah tangga atau itu diolah dulu di kilang minyak. Itu kilang minyak itu perlukan energi. Untuk menambangnya dari perut bumi juga menggunakan energi. Jadi untuk menghasilkan energi diperlukan energi sama ini. Untuk menghasilkan kan gas untuk energi. Ini diperlukan bahan bakar. Bukan hanya kayu itu dibakar, bahan bakar. Bakar dia kan, makanya halus dibuat. Semakin halus dia ampasnya semakin sedikit. Itu juga tergantung dengan jenis yang sama ya. Kalau jenisnya berbeda tentu dia akan berbeda. Semakin jenis bahan biomasanya berbeda. Nah ini bahan yang seperti ini disebut proses ini reaksi proses ya, reaktornya namanya ya. Ini di kampus itu ada dulu dibuat mahasiswa pasca ya. Nah, ini jadi gas yang bisa diproses dan pembawaannya mudah daripada bawa kayu dan energinya jauh lebih bersih. Tapi prosesnya ini perlu teknologi dan keahlian khusus, gitu ya. Beda dengan hanya pembakaran langsung. Pembakaran langsung mudah. Jadi nanti efisiensinya yang panas bahan sekunder tadi ya, bahan primernya adalah biomasa. Jadi bahan sekunder yang dihasilkan pembakaran panas ya, pembakaran panas biomasa yang sudah digunakan. Efisiensinya 80-90% sudah mencapai. Setelah dia jadi bahan bakar sekunder ya, tadi bahan bakar kayu lebih kecil ya, jadi gasifikasi dari kayu menghasilkan 80% dari energi awal gas yang mudah terbakar, cuma hidrogen dan karbon oksida. Dan nanti cocok untuk mengokupasi mesin berbahan bakar minyak bumi. Jadi kan bahan itu masih lebih murah ya untuk proses ini. Nah, dengan ini efisiensi keseluruhan pembangkit listrik 80% dan 30% menjadi 24%. Lumayan kan? Bisa lebih besar daripada diperoleh untuk biogas steam. Klasifikasi tersebut berpotensi untuk pembangkit listrik skala kecil ya, lebih kurang 150 kW kilowatt ya, mereka kecil ya. Nah masalahnya bahan bakar kayu tersebut bisa nggak konsisten? Nah itu yang susah kan? Ini hanya secara kimia ya. Di Eropa ada fasilitas hidrogen dan karbon dioksida. Ini adalah sebelum perubahan gas alam tadi ya, fosil. Sama C4 atau metan. Nanti gas metan itu kita dari ini kita bahas juga di biomasa ya, biogas. Proses kimianya ya tidak semua tahu. Dan juga karbon bahan bakarnya ini air karbon menjadi hidrogen ya, karbon monoksida. Nah, hidrogen kan udah gas. Karbon bahan padat ya, karbon. Oh saya biomasa tadi kan misalnya unsur airnya ya, unsur lainnya sebenarnya seperti bahan kimia dan sebagainya ya.
Kemudian untuk bahan bakar tadi ya disortir tadi ya, tidak boleh asal saja. Bahan bakar yang seperti metal itu nggak boleh, nanti bisa terjadi ledakan nanti. Seperti juga batu bara kan, sortir itu. Bara pakai sortirnya macam-macam, salah satunya dengan atom magnet kan. Supaya nanti sifat-sifat metal itu terseleksi. Supaya masuknya tidak terlalu tidak bahan bakar yang tidak meledak. Ini beberapa contoh ya, peralatan proses yang paling mudah dioperasikan pada suhu kurang dari 600 derajat Celcius. Nah, peningkatan di atasnya akan membutuhkan yang lebih peralatan lebih canggih lagi ya, berarti kan biaya lagi. Dan jika kurang dari 600 derajat, makanya ada 4 tahap proses distilasinya. Kalau langsung tadi ya 600 derajat atau di atasnya. Kalau suhu 100 sampai 120 ya bahan untuk kering dengan kelembapan akan lewat melalui alas tadi ya. Jadi abu, jadi karang. Di atas sampai 270 derajat Celcius, gas keluarannya terutama nitrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu yang berbahaya kan. Kemudian ada asam setat dan purina. Itu beberapa. Kemudian sampai 350 di atas 275 ya, disebut reaksi eksotermik. Sampai ini lebih banyak lagi itunya ya, bahan aldehin, fenol, ester, bahan kimia ya. Karbon dioksida, karbon monoksida, CH4 tadi, C2H6, dan hidrogen. Dan di atas 350 jadi volatile ya. Jadi proporsi yang lebih besar dari hidrogen yang terbentuk dari karbon monoksida. Yang di bawah 600 derajat. Nah, ada 900 derajat itu langsung di atasnya lebih bagus lagi. Jadi nanti hasilnya ya cara kental sebentar tadi ya, kayu. Ini yang untuk yang diambil bahan kimianya, misalnya metanol, ini alkohol ya, CH3OH, tambahkan saja. Ini dari ini ya, dari 100 1 ton lah ya, 100 kilogram ya. Kayu yang dikeringkan. Kargol tadi semacam arang itu ya, 30%-nya 100 kilogram. Gasnya nanti baru ini 140 meter kubik. Yang alkohol cair ya, ini dia 14 liter, 1 ton tadi ya, asid asam ya, 3 liter, ester tadi cairan juga tuh, aseton sama sisanya minyak kayu atau ringan ya, itu 6 liter, kemudian minyak kreosol 12 liter, sisanya pitch gitu. Kayak cairan kental. Jadi gasnya ya segini ya, nggak bisa ditimbang ya, gas 140 itu yang lainnya ada sebagian yang bisa dipergunakan, sebagian besar tidak. Jadi dengan itu akan mengurangi emisi ya. Tapi waktu dia pembakaran masih ada polusinya juga ya. Nah ini tidak apa namanya, tidak persis ya ininya besarnya ya, tidak persis. Nah, beda kayunya lagi nanti bisa beda lagi jenis kayunya ya. Rata-ratanya segitu ya. Rata-ratanya segitu. Batu bara aja seperti itu. Batu bara itu juga punya jenis yang berbeda-beda kualitasnya. Ya hasil tadi nyala padat sekitar 25-35%-nya. Ya. Tadi itu tergantung jenis kayunya ya. Beda-beda. Cairan kental 30%-nya udah 60% lebih kan. Ya. Cairannya, gasnya masanya dia maksimum 80%. Jadi dari masa gasnya, bukan kilogramnya ya. Kalau yang kilo ini tadi hasil daripada dan proses
termokimia. Termo itu panas ya, kimia. Ini dia ada proses kimianya. Masuk ke masakan panas. Sebenarnya biomasa digunakan langsung ya, potong-potong dan pembakaran langsung dan pirolisis gas. Ya. Dia biomasa secara kimia. Dia akan menghasilkan bahan baku cocok untuk fermentasi alkohol. Jadi dia berupa cairan. Kalau tadi pembakaran langsung, kemudian yang kedua adalah pembakaran gas. Ini dampaknya bahan bakar cair. Jadi dia ada bahan sekunder juga. Dan contohnya biomasa tadi disebarkan, diparut atau dicerna melalui pupuk kandang. Dan dibagian sekitar di bawah tekanan tinggi ya, mungkin atau ATM. Ini gas terbakar. Yang besar metana dan etana dihasilkan 6 megajoule per kilogram bahan bakar. Kemudian asam dan hidrolis enzim. Selulosa adalah komponen utama atau 30-50% dari tanaman biomasa kering terhadap hidrolisis. Nah, difermentasi dengan mikroorganisme. Bersihnya ke gula yang bisa difermentasi dengan pemanasan, sulfat ya, secara kimia ya. Ini bisa digunakan sebagai bahan tanam. Kemudian bahan bakar cair atau metanol, keluarga alkohol ya. Nah, metanol adalah cairan beracun yang dibuat dari reaksi ketarik dari hidrogen karbon monoksida di suhu 330 derajat Celcius pada tekanan tertentu ya 150 atmosfer. Metanol dapat digunakan sebagai bahan bakar cair ya pada mesin pengapian minyak bumi atau mesin bahan bakar minyak ya. Kalau dari metanol biasanya dia untuk bensin. Atau untuk nanti menjadi bahan bakar tambahan ya, untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Nah, jadi bahan bakar utamanya adalah dari fuel cell. Ya. Contoh apa ya? Bahan bakar mengubah energi kimia itu dia dari bahan bakar menjadi listrik melalui reaksi kimia. Hidrogen bermotor listrik dengan oksigen dengan peroksida lainnya. Ini dia fuel cell. Jadi bahan bakar air. Dan fermentasi alkohol. Banyak ya dengan peragian kan, peragian kita minuman keras kan, alkohol salah satunya itu kan. Dia dengan peragian. Nah, ini bisa dibuat jadi alkohol, kemudian nanti diproses lagi. Jadi harus ada bahan dasar gulanya ya. Alkohol. Dari bahan gula alami dihancurkan jadi residu proses sangat beberapa. Bisa dari kalau dari kayu ya hidrolisis dulu lebih susah, hidrolisis lebih mudah. Yang kayu ringan ya. Nah, jadi gula sama ya, dasarnya gula, kemudian difermentasi, proses menjadi alkohol, kemudian disterilisasi lagi menjadi etanol, menjadi alkohol yang lebih murni ya. Nah, ini nanti dijadikan bahan bakar minyak atau substitusinya, aditif. Dari destilasi tadi menjadi bahan bakar pembakaran umum. Ini untuk aditif bahan bakar, ini untuk bahan bakar pakai langsung. Jadi kita udah sisa campuran dari titik tadi ya, jadi 90%-nya alkohol dan air 5%. Nah, ya, alkohol itu nanti yang bisa diubah. Caranya, itu langsung dari kebun yang paling banyak. Karena paling banyak gula itu dari tebu ya. Jadi proses di tebu, sisanya ya, sisa proses tebu, dapat gula, sisanya diproses lagi. Kandungan gulanya masih 55%. Ini bahan kimianya ya. Nah, ini campur ragi tadi kan. Nah, pakai ragi. Ya.
Dan ini adanya di negara Eropa gula bit itu ya. Kalau kita kan masih gula tebu ya di Eropa. Walaupun tidak sebanyak yang tebu. Makanya biofuel itu banyaknya di ini. Ini tebu. Kalau ini kan umbi ya, umbi. Nah, umbi dibandingkan tebu kan jauh lebih besar. Itu. Dasarnya umbi-umbian. Nih, yang tadi pati tadi. Ini hanya beberapa contoh dari selusa. Apakah kering dari biomasa, ini bisa juga kita ambil. Bagian dari kayu, ya. Tapi nanti ininya dihancurkan. Mirip, tapi ininya lebih kecil ya. Nah, yang banyak tadi ini, yang dua ini. Utama tubuh. Terutama di Amerika Latin itu menggunakan seperti itu. Ini hasil dari macam-macam dari zat kayu tadi, ada lignin ya, kayu ya, selulosa, ya. Kemudian ini penggunaan dari bahan bakar etanol atau dari bahan alkohol tadi ya, bahan bakar cair. Nah, ini dia bisa digunakan sebagai pengganti langsung atau aditif untuk mesin bensin. Gasolin ya. Bisa, kalau diesel kita kan biogas ya, biodiesel harus campuran ya. Nanti bisa biodiesel murni, ya bisa bensin. Jadi dari etanol tadi bisa diproses menjadi bahan pengganti bensin. Itu di Brazil paling tinggi ya. Itu aditif campuran dari, sehingga mereka di Brazil itu lebih mandiri dia, tidak terlalu tergantung. Masih kalau aditif kan masih dicampur ya. 90%-nya digunakan secara langsung ya, mesin yang sudah dimodifikasi ke mesin pembakaran dalam ya, busi, tidak bensin ya. Kalau diesel tidak pakai busi. Nah, kita bahas dulu ya di pembangkit tenaga listrik. Kemudian misalnya dicampur dengan minyak fosil untuk si kering yang menghasilkan gasohol seperti digunakan dalam mesin pembakaran dalam yang dimodifikasi ya. Dan sebagai emulsi ya, dengan bahan bakar diesel untuk mesin kompresi diesel disebut diasol. Tapi ini tidak umum. Yang umum biodiesel ya. Yang umum dua ini, gasohol sama etanol tadi. Ini mesinnya ya ada modifikasi sedikit ya. Kalau yang biasa itu dia kalah saing dengan biodiesel. Ini dia bahan bakarnya ya. Sedikit lagi ya. Bisa dibaca saja. Dan di Amerika juga mulai, walaupun dia macam-macam ya, karena dia menggunakan, cuman dia bukan dari tebu dia dari menggunakan dari jagung. Amerika salah satu jagung terbesar ya. Kita juga Indonesia termasuk pengimpor, terutama peternak. Ayam atau sapi itu jagung itu diimpor. Jadi ini lebih bagus pasti no ya. Nah, makanya biasanya menggunakan aditif supaya nanti pembakaran itu lebih mulus, lebih sempurna seperti tadi ketukan mesin. Ya, dia tenaganya lebih 20% daripada minyak mini biasa. Untuk selanjutnya, perbandingan penggunaan mesin tadi, mesin satu campuran tadi ya, itu lebih banyak. Dan produksi etanol dari tanaman. Ya, ini memang dia dari itu tadi ya. Kalau di Brazil itu dia sisa ampas tebu, kalau di kita itu dijadikan hanya bahan bakar ini ya, untuk pembakaran langsung ya. Karena dia tidak proses lagi. Waktu dia dapat gulanya, sisanya dia dapat etanol. Tapi itu lagi ya proses pemrosesannya. Jadi sisa kan, sisa.
proses menjadi 2003 itu sudah menghasilkan secara global ya, walaupun sebagian besar itu di Amerika Latin ya, Brazil, Kuba gitu ya, populasi tumbuh itu sampai 20 miliar liter. Sekarang naik terus. Tapi kalau pada saat harga minyak fosil turun, nah itu dia juga akan berpengaruh. Nah, minyak fosil ini kalau bersaing dengan energi terbarukan itu ya masih unggul gitu ya. Pada saat harga-harga terutama harga rendah. Ini dia dari bahannya ya, macam-macam bahan ini dari sorghum, dari kayu, dari jagung, kentang, gitu ya. Ini yang ibu tadi, ini hasil sampah ini macam-macam. Etanol per tonnya ya, ini belum besar itu dari jagung. Kemudian kayu, kalau kayu ini tergantung ya jenisnya. Kemudian kalau ini dalam tonnya ya sekian ini ya, liter dalam 1 ton. Sedangkan per hektarnya dalam setahun ini kan beda-beda umurnya ya, ini beda-beda umurnya. Nah ini yang bagian terakhir nanti untuk ininya anaerobik dan biogas. Ini dari sebagian besar dari kotoran ternak atau kotoran hewan, manusia juga bisa, atau ampas lagi. Ini dia menggunakan mikroorganisme ya, jadi makhluk hidup kan. Ada dua nanti dia, ada yang dia prosesnya memerlukan oksigen, ada juga yang oksigennya sangat sedikit aja gitu ya. Itu yang mana? Disebut aerobik ya atau anaerobik. Nanti dari spesiesnya nih. Bakteri aerobik itu adanya oksigen, ada karbon dioksida, punya dioksida ada karbon dioksida. Kemudian prosesnya melepaskan beberapa panas perlahan ya secara lokal, tetapi bukan proses untuk masukkan energi karena sedikit saja. Ya, untuk menjadi aerobik udara harus meresap sehingga tumpukan biomasa yang lembut adalah penting ditimbulkan. Ini contohnya di kompos. Bahwa pencernaan digeser atau aerobik itu minimal ya, panas ya, ini yang jadi bisa kita gunakan sebagai bahan bakar. Lebih kuat dari itu juga di kaca tadi. Tapi kita bakar, kita mengurangi. Kalau dilepas, namanya seperti petani hanya kotoran tadi lepas gitu aja, ini akan lebih bahaya daripada bom. Cuman karena pelepasan ini jauh lebih kecil dari pembakaran karbon dioksida ya sedikit. Tapi kalau di jumlahnya sama, ini lebih bahaya. Kotoran-kotoran ternak tadi dibuang begitu saja ke udara ya, itu lebih bahaya dari pembakaran bahan bakar fosil. Tapi karena jumlahnya itu lebih sedikit, ya asal gitu kan. Saya yang protes kotoran itu kecuali bau aja ya, kalau di jauh tuh protes. Karena sapi, kambing, ayam, dan sebagainya ya, ada itu namanya babi, ada kan dia gas metan itu akan terbuang ke udara kalau nggak diproses. Itu dia 8 kali lebih kuat daripada gas metan daripada karbon dioksida CO2 yang dihasilkan sebagai oleh pembakaran. Kalau pembakaran bahan alami tadi kayu segala macam itu akan diserap oleh atmosfer, akan jadi netral. Tapi kalau dari bahan fosil itu tidak kuat banyak. Nah ini lebih banyak lagi. Cuma kan jumlahnya lebih sedikit, tidak terasa. Nah ini yang kita gunakan untuk bahan bakar. Makanya kan anaerobik atau aerobik.
Nah, yang banyak nanti aerobik. Nah, kalau aerobik ini kondisinya tertutup tanpa oksigen. Atau oksigennya tersedia di lingkungan aja, nggak dipasok gitu ya. Dari aerobik dengan merusak bahan karbohidrat tadi dari apa? Atau tadi diurai. Ya, karbon tadi diurai bukan menggunakan kimia, tapi menggunakan mikroorganisme. Jadi dia nanti diurai. Itu tertutup. Nanti kita lihat bentuknya. Jadi dia sebetulnya terlitasi menjadi mengurangi karbon apa tadi gas metan tadi. Nanti dia hasil pupuknya lebih bagus. Nah, karbon gasnya ini yang kita jadikan nanti untuk menjadi apa namanya untuk penerangan atau untuk masak gitu ya. Jadi yang dicapai dengan mikroorganisme adalah reaksi-reaksi digolong sebagai fermentasi ya. Jadi yang capai tadi itu fermentasi juga. Ini dia mirip, cuman dia karena di dalam itu disebut dia digestion ya, atau pencernaan, diurai oleh mikroorganisme. Fermentasi kan diurai lagi dia kan, ini dia apa namanya mikroorganisme. Dia mirip dengan fermentasi sebenarnya, tapi dia itu membedakan istilah peragian dengan pencernaan digestion. Dan tempatnya disebut digester nanti, tempat pengolahannya. Jadi baik pengurai secara dekomposisi atau aerobik dan aerobik adalah proses dasar dari ekologi alam yang mempengaruhi simbiosis masa terlepas dari kehidupan manusia. Kita tidak ikut terlibat. Kita hanya membuat tempatnya saja ya. Ini dapat dipergunakan untuk sumber energi dan untuk perekonomian. Mengurangi limbah, nah, limbahnya bisa diurai, dapat pupuk dan dapat gas. Sehingga ekologi alami akan tercapai. Nah, biogas adalah campuran dari gas metan tadi, metana ya, dan karbon dioksida yang di dalam digester, tempat penguraian tadi, ya, pencernaan tadi, digester. Nah, masuk adalah limbah dan limbah kotoran yang didapatkan menjadi gas. Itu satu pemakaiannya. Jadi energi tersedia dari pembakaran biogas adalah 60% sampai 90% dari panas bakar dari pembakaran material berikutnya. Hampir seluruhnya menjadi gas, sisanya menjadi pupuk. Nah, ini contohnya. Limbah, ini kotoran ternak, ya, limbah, kemudian dia ditutup gini ya. Nah, ini tampung. Ini prosesnya beberapa minggu ya, 2 mingguan. Kalau yang paling cepat itu ada penelitian itu, maksudnya teman saya itu, yang paling bagus itu katanya memang kotoran sapi yang paling bagus. Yang paling susah itu namanya kotoran kambing, ras dia. Ini dia. Ini drone sama drone kebalik aja gitu kan. Nanti ampasnya keluar dia nih. Nah, ini menjadi gas. Nah, ini yang ditampung. Ini tampung plastik biasa aja. Pakai selang, masukin plastik yang gede ya. Nah, tekanannya rendah. Nah, kalau selang lagi masukin ke tungku. Cuman dia harus pakai api ujungnya ya. Dibuka kerannya, kemudian ditatik api, udah tungkunya nyala. Kompornya nyala. Dan ada juga dari sini tuh dijadikan untuk lampu petroman. Ada juga untuk diesel, tapi udah dimodifikasi ya. Tapi ini untuk diesel dikumpulkan dulu ya. Nah, ini tambah lagi nanti kan, udah aku tambah ininya ke atas ini. Tambah lagi. Tambahnya ini harus dicampur air ya. Nah, ini nunggu waktu nggak bisa serta-merta ya. Namanya diurai tadi oleh bahan mikroorganisme. Nah, ini dia. Ini pakai pemberat itu ya. Masuk. Ini yang keluarnya. Ini outlet tanknya. Ini inputnya. Ini gasnya. Ini yang mengambang namanya. Floating. Jadi dia jika airnya tuh naik, dia ikut naik. Gasnya dorong. Nah, ini gas. Ini bahan kotoran ternak tadi yang dicairkan masuk sini. Nanti dia akan naik ke sini. Nah, ini yang menjadi cairan keringkan nanti menjadi apa? Atau bahan pupuk cair gitu ya. Pupuk cair.
Nah, ini udah bisa, tidak ada lagi unsur metana. Bagus untuk tanaman. Kalau langsung ini yang ini ke tanaman, ini berbahaya bagi tanaman. Gas metannya masih ada. Terbuangnya kan sebagian kecil, lama butuh buangnya kan. Sehingga bisa mematikan tanaman. Ini beberapa ya. Oh, dari India nih orang yang desainnya dulu. Ini yang dari Cina. Di prinsip nitip aja kan. Masuk bahan bakarnya ke atasnya. Ini air ya. Campur dengan kotoran ternak. Ini akan naik gas. Tapi ini prosesnya beberapa hari ya, atau beberapa lebih dari seminggu. Nah, ini buangan. Itu deh ya, beberapa contoh lain. Nah, ini yang kalau di daerah dingin, ini di daerah apa ya, peristiwa, nggak perlu pakai pemanas. Nah, kalau di daerah dingin, kalau nggak dipanaskan mati dia. Perlu pemanas, itu ya. Jadi dia perlu pemanas. Daerah subtropis nih. Karena dia pada dingin, mati dia mikroorganismenya. Makanya perlu pemanas, sehingga di digesternya itu suhunya sama dengan suhu ruangan di kita ya, 30 derajatan lah gitu ya. Nah, dia perlu pemanas di sini. Kalau enggak dia mati. Ini baru gas, ini nggak bisa. Untuk daerah-daerah subtropis perlu peralatan tambahan. Ini yang skala besar nih ya, Mister di Aalborg di Denmark ya, 10.000 meter kubik biogas per hari. Berbandingkan mobil dengan penyimpanannya besar kan, mobil nih penyimpanan. Jadi sudah di negara maju itu sudah serius mereka, karena mereka peternakannya banyak itunya ya. Nah, ini pakai selain ini angin ada, ini biogas ada. Kalau jadi gas sudah bisa jadi energi, jadi apa aja ya. Jadi sebagai besar ini kan cairan ya, karena tadi kan perbandingannya ya. Cairan, ini gasnya sendiri. Jadi perlu ditampung makanya, tampung. Dia akan produksi tiap hari, tapi suatu saat dia akan berkurang kan, makanya ditambah lagi, tambah lagi. Ini dia akan kurang keluar sendiri ininya ya, ampasnya, tambah lagi. Yang mau diurai gasnya itu kan di sini materialnya, diurai gas jadi gas. Ini skala besar, kan? 5%-nya air, 5% yang menjadi gas, yang ampas itu. Kemudian dalam pemrosesan itu tidak semuanya emang ya, ada bahan namanya yang dimakan ternak itu kan macam-macam. Nah, sini juga yang makan kita kan tidak semuanya bisa diurai. Nah, itu nanti juga ada berbahaya, walaupun kecil lagi ya. Jadi yang kalau dia sisi ekonominya biasanya di tempat limbah, penampungan limbah, itu peternakan. Jadi daripada memproses limbah lagi udah satu dapat limbahnya, proses limbahnya apa, kita bersihnya dapat, energinya dapat pupuk lagi ya. Atau tempat pembuangan sampah, kalau sampahnya dipisah ya. Nah, Jepang itu sampahnya dipisah ya. Jadi hari ini sampah apa? Sampah yang bisa dibakar. Besok sampah yang dari sisa apa yang tidak bisa dibakar itu bisa. Jadi dia harinya itu berbeda. Kalau kita kan campur aja kan, campur aduk. Nah, itu dulu ininya kita. Jadi kita ini lagi. Sama. Nah, kalau ini emang perlu pelatihan ya kalau biogas. Jadi campurannya seberapa itu harus ada ini ya. Tidak bisa serta-merta. Nah, itu kita satu kali lagi kita masuk ke nanti pembahasan lebih ke biofuelnya ya. Tadi biogas. Nah, nanti kita. Nah, untuk penggantiannya ini kita tidak ada, kebetulan kita masih ada waktu, kita 12 Desember, 12 Juli ujiannya ya UTS, UAS. Sehingga nanti kita minggu yang libur itu kita ganti aja sesuai hari yang sama ya.
masih ada minggu pengganti, masih ada minggu tenang, jadi kita 12 Juli. Nah, sedangkan kita ininya masih ada 4 kali lagi. Nah, itu masih bisa, 4 kali lagi itu masih bisa. Sedangkan kita bulan Juni itu 4 ya, 4 minggu, 5 minggu ya. Jadi nanti kita tanggal 3, tanggal 10, 17, harusnya udah selesai itu kan. Nah, tanggal 24 kita ganti. Ini tanggal 1 itu masih ada. Tanggal 8 masih bisa sebenarnya, tapi kita tidak perlu lagi. Tanggal 12 sudah ujian. Jadi kita hanya ganti 1 minggu ini ya. Yang harusnya kita tanggal 17 selesai, kita tanggal 24 ya. Jadi tidak ada penggantian ini ya. Waktu. Ada dikasih waktu kita ujiannya 12 Juli. Nah, itu ya pertemuan kita minggu ini. Sebentar saya ini dulu ya. Ini 7 orang tadi ya. Saya simpan dulu nih ya. Nah, udah kita udah bisa keluar ya. Terima kasih.